Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Anggi sebagai dosen pembimbing dari mata kuliah Psikologi Perkembangan 1, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah mau menonton materi kuliah pada kali ini. Alhamdulillah, kami dapat melaksanakan presentasi dari mata kuliah Psikologi Perkembangan 1, yaitu mengenai perkembangan prenatal pada masa kehidupan. Nah, lalu berikut adalah anggota kelompok kami dari kelompok 1 kelas A. Ada Ahmad Al-Fauzi, ada Aliza Nur Muhammad atau saya sendiri, lalu ada Asila Dwi Tami dan Asyifa Quratul Aini. Dan berikut adalah materi yang akan kami bahas, yaitu tentang course of prenatal development, teratologi, dan lain sebagainya. Materi pertama akan dibahas oleh saya, yaitu mengenai perjalanan perkembangan prenatal. Jadi, tahap perkembangan prenatal itu diawali oleh fertilisasi dan diakhiri oleh kelahiran. Itu tuh sekitar 38 hingga 40 minggu pada kehamilan di ibu yang normal gitu. Nah, di masa perkembangan prenatal sendiri dapat dibagi menjadi 3 periode, ada tahap germinal, tahap embrionik, sama tahap fetal. Bisa dilihat ya di sini tahap germinal itu sekitar 0 sampai 2 minggu, lalu tahap embrio 3 sampai 8 minggu atau 2 bulan, dan tahap fetal itu dari 2 minggu hingga kelahiran. Nah, di tahap germinal itu masa yang terjadi itu 2 minggu pertama setelah pembuahan atau fertilisasi. Nah, di sini tuh termasuk kayak pembuatan zigot, pembelahan sel, terus penempelan zigot di dinding rahim. Nah, di sini juga pembelahan selnya itu terjadi secara cepat ya di periode germinal ini. Nah, nama pembelahan sel sendiri seperti yang sudah kita ketahui itu adalah mitosis. Nah, di sini juga ada yang namanya diferensiasi. Diferensiasi itu adalah merupakan spesialisasi sel untuk melakukan berbagai tugas, yang itu tuh mulai dilakukan kira-kira 1 minggu setelah pembuahan. Nah, di tahap ini juga kelompok sel itu disebut dengan blastokista. Itu tuh terdiri dari massa sel yang nantinya itu akan berkembang menjadi embrio sama trofoblast. Trofoblast itu tuh adalah lapisan luar sel yang nantinya itu akan berfungsi untuk memberikan nutrisi pada embrio. Nah, di sini juga ada yang namanya implantasi atau keterikatan zigot dengan dinding rahim. Itu terjadi sekitar 11 sampai 15 hari atau 2 minggu setelah pembuahan. Nah, bisa dilihat lebih jelasnya di sini ya. Nah, yang pertama itu sperma masuk ke dalam rahim, lalu melakukan fertilisasi, bertemunya sperma dan ovum, dan sekitar 24 sampai 30 jam mereka itu fertilisasi ya, bisa dilihat sperma dari laki-laki dan female-nya telur menjadi satu kesatuan. Kenapa di sini hanya 24 sampai 30 jam? Karena sperma itu nggak kuat tahan lama di luar penis, jadi apa ya, jadi masa yang bisa masih hidup tuh sekitar 24 sampai 30 jam tuh harus udah bertemu dengan ovum, baru mereka bisa adanya fertilisasi gitu. Nah, di sini lalu ada eee, unit sel yang pertama ya, lalu mereka mitosis terus. Nah, sampai akhirnya setelah 4 hari, mitosisnya itu sampai 64 hingga 128 sel, itu tuh namanya blastokista seperti yang tadi kita ketahui, nama selnya itu blastokista. Dan, sekitar sampai 5 hari, blastokista itu masih mengapung-apung ya di uterus, lalu 6 sampai 7 hari, blastokistanya itu sudah mulai menempel di dinding uterus, tapi dia itu belum bersatu, dan sehingga akhirnya saat 2 minggu, blastokista itu menempel, dan bersatu di uterus. Yang itu tuh namanya implantasi atau menempelnya, blastokista di uterus yang nanti akan menjadi embrio gitu. Nah, lalu setelah tahap, yang tadi, kita bertemu dengan tahap embrio. Tahap embrio itu terjadi sekitar 2 hingga 8 minggu setelah pembuahan. Nah, pada periode ini, diferensiasi sel itu atau, tingkat, sel berkembang itu atau membagi tugas, itu sangat meningkat ya, dan didukung oleh bentuk-bentuk sel dan organ yang muncul. Nah, periode ini juga dimulai saat basukisa itu menempel di dinding rahim yang tadi implantasi, dan massa sel sekarang itu disebut dengan embrio. Nah, di sini juga ada 3 lapisan sel yang terbentuk. Ada endoderm,
mesoderm, sama ectoderm. Endoderm merupakan lapisan dalam yang ini ya. Dan ini tuh nanti akan berkembang jadi kayak sistem pencernaan, lalu sistem pernapasan. Lalu udah gitu ada mesoderm. Mesoderm itu nanti akan berkembang menjadi sistem peredaran darah, tulang, otot, sistem ekskresi, sama sistem reproduksi. Lalu di sini ada ectoderm. Ectoderm itu lapisan luar yang nanti itu akan berkembang menjadi saraf sistem dan otak, lalu reseptor sensorik kayak di telinga, hidung, mata, sama bagian kulit yang terlihat rambut dan kuku. Gitu. Nah, lanjut ya. Nah, di sini juga saat 3 lapisan embrionya itu terbentuk, sistem pendukung kehidupan embrio itu berkembang dengan cepat ya. Di situ ada amnion, tali pusar, plasenta. Nah, kalau misalnya amnion itu seperti yang kita tahu itu tuh adalah kantung ketuban atau cairan ketuban yang itu tuh berfungsi untuk menjaga suhu sama kelembapan si embrio tersebut. Nah, lalu ada tali pusar juga itu tuh untuk apa namanya tuh saluran makanan ya dari ibu ke embrio atau ke bayi. Nah, lalu ada plasenta juga. Nah, kalau misalnya amnion dan tali pusar itu berkembang dari telur yang dibuahi, sedangkan kalau misalnya plasenta itu berkembang dari si ibunya sendiri. Nah, biasanya saat wanita mengetahui ya dia hamil, organ utamanya itu sudah terbentuk. Ya, biasanya jadi di tahap embrio ini barulah wanita itu merasa kayak mulai mau mual, terus mulai bisa di USG gitu kan kelihatan. Nah, proses pembentukan selama 2 bulan ini juga, 2 bulan pertama perkembangan itu bisa kita sebut sebagai organogenesis. Nah, lalu di sini ada plasenta sama tali pusar ya. Umbilical cord itu adalah tali pusar dan ini tuh plasenta bisa kita lihat. Plasenta itu yang bentuknya kayak gini, uil-uil kayak gini. Lalu ini adalah tali pusar dan ini adalah cairan ketuban yang berfungsi untuk menjaga kelembapan sama biar si janin itu nggak terlalu tergoyah-goyah ketika si ibunya itu ada goncangan ya. Nah, jika kita perbesar di si kotak ini akan menjadi seperti ini. Jadi di dalam tali pusar itu ada 2 arteri dan 1 vena. Nah, darah dari janin itu mengalir melalui arteri umbilicalis, lihat yang biru ya, ke dalam, lalu ini bagian yang ibu, dan balik lagi ke bagian si embrio ya, ini yang fetal portion of placenta di sini. Nah, seperti itu kurang lebih. Lalu setelah tahap embrionik, kita bertemu dengan tahap fetal. Di sini itu periode janin berlangsung sekitar 7 bulan ya. Dari 2 minggu pertama kan tadi tahap yang pertama, lalu sampai 2 bulan itu tahap embrionik. Terus yang terakhir itu adalah tahap fetal. Itu berlangsung sekitar 7 bulan, dimulai dari 2 bulan setelah fertilisasi hingga kelahiran. Nah, ini tuh dibagi menjadi 3 trimester. Periode germinal dan embrio itu terjadi di trimester pertama. Di sini ya. Nah, ini yang periode germinal, terus yang ini adalah periode embrio. Nah, lalu mulai dari sini 12 weeks itu adalah periode janin atau periode fetal. Di periode janin yang 12 itu bisa kita lihat ya di sini kayak panjangnya udah 2 inci, beratnya 0,5 ons, terus janin sudah bisa menggerakkan tangan, kaki, gitu dan lain sebagainya. Terus sidik jari juga sudah mulai muncul, terus janin bisa tersenyum, bisa mengisap, bisa menelan gitu kan. Terus di sini kayak jenis kelamin sudah mulai kelihatan, janin juga sudah bisa mengeluarkan urin dan ini tuh disebut sebagai janin. Kan di sini tadi disebutnya sebagai embrio, di sini disebut sebagai zigot, dan sebelum sebagai zigot itu disebut sebagai basokista ya tadi ya. Nah, lalu tadi kan di trimester pertama atau 3 bulan pertama, lalu kita masuk ke second trimester atau 3 bulan pertengahan di sekitar minggu ke-16 ya di sini bisa dilihat panjang dan beratnya berapa, lalu detak jantung juga sudah mulai sudah kencang ya maksudnya. Lalu di sini kulitnya tipis dan masih transparan dan di situ baru bermunculan yang namanya downy hair atau lanugo. Itu tuh adalah suatu rambut-rambut halus yang mengcover tubuh kita.
Dan di sini juga kayak kuku tangan dan kuku kaki mulai bermunculan juga. Terus di sini janin tuh kayak sudah mulai bisa movement ya atau bergerak dan kayak suka roll atau kayak berguling-guling di dalam cairan ketuban atau amniotic fluid itu. Nah, lalu di minggu ke-20, di sini detak jantungnya itu sudah bisa didengar oleh stetoskop pada umumnya yang biasa. Nah, di sini juga, janin kayak suka me menyisap si ibu jarinya, lalu bisa, cekukan, apa ya, bukan cekukan di kapsul, lalu di sini kayak, rambut, lalu kayak alis dan lain sebagainya itu kayak udah mulai bermunculan ya. Nah, di minggu ke-24, bisa dilihat kan kayak beratnya udah mulai kayak 1,3 pounds, terus, tingginya kayak 12 inci. Di sini juga si kulit bayi itu wrinkled atau kayak mengkerut ya, dan itu tuh di-cover sama yang namanya protective coating yang namanya vernix caseosa. Nah, vernix caseosa ini tuh, kalau misalnya kita lihat pas kelahiran bayi, itu yang warna putih-putih, itu adalah vernix caseosa untuk mengurangi, apa ya, gesekan. Jadi untuk melindungi si janin gitu kan. Di sini janin matanya mulai terbuka, terus kayak, sampah dalam, dirinya atau apa ya namanya itu, kayak, maaf, dan lain sebagainya itu sudah di-collected gitu kan. Terus, cengkramannya itu di sini mulai kuat ya, sudah punya cengkraman yang kuat. Makanya janin itu kayak suka udah mencengkram tali pusar biasanya di minggu ke-24. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke trimester terakhir atau 3 bulan terakhir, di sini di 28 minggu, itu beratnya, janin menambah ya, terus kayak janin tuh kayak mulai sangat aktif, bahkan kayak menendang dan lain sebagainya. Dan dia juga kayak si pernapasannya tuh sudah mulai, teratur. Lalu di minggu ke-32 itu tuh, beratnya sekitar 4 pounds, tingginya 17 inci, dan dia juga sudah mempunyai periode kapan dia tidur, kapan dia bangun, dan di sini janin tuh sudah mulai merespon dari suara yang dia dengar. Makanya kenapa seorang ibu harus apa ya, mengajak janinnya berbicara, lalu, janinnya harus didengarkan ya sesuatu yang baik karena janin itu sudah mulai mendengar, gitu kan. Dan di sini dia sudah mulai bergerak ya, bergerak untuk posisi saat dia kelahiran, may also the birth position gitu. Lalu kayak tulang di kepala atau bulu-bulu itu masih fleksibel dan masih lunak gitu. Dan dan lalu, yang terakhir itu adalah minggu ke-36 sampai ke-38 di kelahiran normal ya, itu tuh, kayak si kulitnya sudah tidak terlalu wrinkled lagi atau berkerut lagi, terus panic caseosanya juga, makin menebal ya karena dia mau keluar dari, rahim ibu, jadi pasti ada gesekan gitu kan. Jadi panic caseosa yang menjaga kulitnya itu mulai menebal. Terus lanugo atau downy hair atau rambut-rambut halus tadi kayak mulai menghilang, terus di sini juga janin mulai nggak terlalu aktif mungkin karena dia udah mau keluar dan emang si, eee, besar tubuhnya itu sudah kayak menutup, tempat dari si, amniotic fluid fluid atau, cairan ketuban. Jadi dia sudah nggak terlalu luas untuk bergerak intinya mah. Lalu dia apa ya namanya, sudah apa ya, di sini adanya terjadi birth atau kelahiran. Nah, biasanya kalau misalnya yang terjadi pada bayi prematur itu biasanya lahir ke 7 bulanan ya, biasanya tuh lahirnya di sini atau enggak di sini, di antara sini. Makanya kenapa bayi prematur itu bisa dibilang nggak kuat atau risiko kematiannya sangat tinggi, karena dia itu belum melewati fase-fase yang ini, yang terbilang ini adalah fase-fase yang, wajib dilalui oleh bayi, tapi dia tidak melewatinya. Sehingga saat dia lahir, dia itu memerlukan banyak bantuan medis, apalagi kedekatan diri dari ibunya untuk ia merasakan bahwa sebenarnya ia aman gitu, atau harus ada attachment-nya lah dari ibu ke bayinya gitu.
Baik, mungkin cukup segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ialah materi perkembangan otak yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ashifa. Kepada Ashifa kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Syifa yang akan menjelaskan bagian brain development atau perkembangan otak. Nah, jadi salah satu aspek paling luar biasa dari periode prenatal itu adalah perkembangan otak, ya. Jadi perkembangan otak itu sudah terjadi pada saat bayi lahir dan diperkirakan mereka itu memiliki sebanyak 20 sampai 100 miliar neuron atau sel saraf yang menangani pemrosesan informasi di tingkat sel di otak gitu. Nah, selama perkembangan prenatal, neuron itu menghabiskan waktu untuk pindah ke lokasi yang tepat dan mulai terhubung gitu. Dan arsitektur dasar otak manusia itu terbentuk selama 2 trimester pertama perkembangan prenatal. Nah, dalam perkembangan tipikal, trimester ketiga perkembangan prenatal dan 2 tahun pertama kehidupan pasca kelahiran itu ditandai dengan peningkatan konektivitas dan fungsi neuron secara bertahap. Nah, ada 4 fase penting perkembangan otak selama periode prenatal itu, ya. Jadi yang pertama ada tabung saraf, yang kedua ada neurogenesis, yang ketiga ada migrasi saraf, dan yang keempat itu ada konektivitas saraf gitu. Nah, yang pertama di tabung saraf itu saat embrio manusia itu berkembang di dalam rahim ibunya. Nah, saraf sistem itu mulai terbentuk sebagai tabung berongga panjang yang letaknya di punggung embrio. Itu bentuknya seperti buah pir gitu. Nah, tabung saraf itu yang terbentuk sekitar 18 sampai 24 hari setelah pembuahan dan berkembang dari ektoderm gitu. Nah, lalu tabung itu menutup di ujung atas dan bawah sekitar 27 hari setelah pembuahan. Nah, di bagian neurogenesis itu dalam kehamilan normal, setelah tabung saraf itu menutup, proliferasi besar-besar dari neuron imater baru itu mulai terjadi sekitar minggu kelima prenatal dan berlanjut sepanjang sisa periode prenatal gitu. Nah, generasi neuron baru itu disebut neurogenesis gitu. Jadi itu tuh suatu proses yang berlanjut selama sisa periode prenatal, tapi sebagian besarnya selesai pada akhir bulan kelima setelah pembuahan gitu ya. Nah, pada puncak neurogenesis itu diperkirakan sebanyak 200.000 neuron dihasilkan setiap menitnya. Nah, di bagian migrasi neuronal yaitu sekitar 6 sampai 24 minggu setelah pembuahan. Nah, di migrasi saraf itu terjadi ya. Jadi ini melibatkan sel yang bergerak itu keluar dari titik asalnya gitu. Nah, bergeraknya itu di titik asalnya ke lokasi yang sesuai dan menciptakan berbagai tingkat, struktur, dan daerah otak gitu. Jadi setelah sel itu bermigrasi ke tujuan yang dituju, dia harus matang dan mengembangkan struktur yang lebih kompleks. Nah, di bagian konektivitas neural itu pada sekitar minggu prenatal ke-23. Nah, hubungan antara neuron itu mulai terjadi dan suatu proses yang berlanjut itu secara postnatal gitu. Boleh, selanjutnya di bagian teratologi dan bahaya untuk prenatal, jadi ada prinsip umum. Prinsip umumnya itu adalah teratogen adalah zat yang berpotensi menyebabkan kelahiran cacat atau secara negatif mengubah hasil kognitif dan perilaku gitu. Nah, begitu banyak teratogen yang ada, hampir setiap janin itu terpapar setidaknya beberapa teratogen gitu. Untuk alasan ini kayaknya sulit gitu ya untuk ditentukan teratogen mana yang menyebabkan masalah. Nah, selain itu mungkin perlu waktu lama juga untuk efek teratogen itu untuk muncul gitu. Nah, hanya sekitar setengah dari semua efek potensial yang muncul ketika bayi itu lahir. Nah, beberapa paparan yang teratogen juga tidak menyebabkan kelahiran fisik itu cacat ya, tapi dapat mengubah otak yang sedang berkembang itu dan mempengaruhi fungsi kognitif dan perilaku seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih Asifa atas pemaparan materinya. Selanjutnya ialah materi yang akan disampaikan oleh rekan saya Ashila. Kepada Ashila kami persilahkan. Baik, terima kasih Alija. Boleh next? Di sini saya akan menjelaskan materi obat resep dan non-resep. Obat resep yang dapat berfungsi sebagai teratogen termasuk antibiotik seperti streptamsin, dan terasilem. Beberapa antidepresan hormon tertentu seperti progestin dan sintetis estrogen. Sedangkan obat non-resep itu yang bisa berbahaya termasuk pil diet dan aspirin yang dosisnya tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa aspirin dosis rendah tidak membahayakan janin, tetapi dosis tinggi dapat membahayakan pendarahan ibu dan janinnya. Psikoaktif drugs atau obat psikoaktif bekerja pada sistem saraf untuk mengubah keadaan kesadaran, mengubah persepsi dan nikotin, serta obat-obatan terlarang seperti kokame, marijuana, dan heroin. Next, Alija. Incompatible blood types. Ketidaksesuaian golongan darah ibu dan ayah menimbulkan risiko lain bagi perkembangan prenatal. Golongan darah dibuat oleh perbedaan struktur permukaan sel darah merah satu jenis perbedaan di permukaan sel darah merah, menciptakan golongan darah yang dikenal golongan darah A, B, O, dan AB. Perbedaan kedua menciptakan apa yang disebut RH positif dan RH negatif darah. Hal ini dapat menyebabkan sejumlah masalah termasuk keguguran bayi lahir mati, anemia, penyakit kuning, cacat jantung, kerusakan otak, atau kematian segera setelah lahir. Yang kelima, bahaya lingkungan. Bahaya aspek dunia industri modern kita yang dapat membahayakan embrio atau janin. Beberapa janin termasuk radiasi, limbah beracun dan polutan kimia lainnya. Polutan lingkungan dan limbah beracun juga merupakan sumber bahaya bagi janin. Di antara polutan berbahaya adalah karbon monoksida, merkuri, dan timbal, serta pupuk dan pestisida tertentu. Next. Yang keenam, maternal diase. Penyakit dan infeksi ibu dapat menyebabkan keturunan dengan melewati penghalang plasenta atau dapat menyebabkan kerusakan selama kelahiran. Rubella atau campak Jerman merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan gangguan prenatal. Sebuah studi terbaru menemukan Defect, cacat jantung, masalah paru, dan mikrosefali. Yang ketujuh, other parental factor. Kita telah membahas sejumlah obat-obatan, bahaya lingkungan, penyakit ibu, dan golongan darah yang tidak cocok yang dapat membahayakan embrio atau janin. Di sini kita akan mengeksplorasi karakteristik lain dari ibu dan ayah yang dapat mempengaruhi perkembangan prenatal dan anak, termasuk gizi, usia, dan keadaan emosi serta stres. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Ashila atas pemaparannya. Selanjutnya ialah pemaparan yang akan disampaikan oleh Ahmad Al-Fauzi mengenai perawatan prenatal dan perkembangan prenatal normal. Tetapi rekan saya Ahmad Al-Fauzi kebetulan ada berhalangan untuk menyampaikan materi kali ini sehingga akan digantikan oleh saya saja. Yang pertama dari prenatal care itu tuh adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh dokter atau bidan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik dari ibu hamil. Nah, itu seperti USG gitu ya. Nah, pada saat ini perawatan prenatal itu sangat bervariasi, biasanya melibatkan jadwal kunjungan yang ditentukan untuk perawatan medis seperti screening, lalu untuk kondisi yang dapat dikelola, dan penyakit yang diobati yang dapat mempengaruhi bayi atau ibunya sendiri. Nah, selain perawatan medis, program prenatal juga seringkali mencakup pelayanan pendidikan, sosialisasi, sosial, dan nutrisi yang komprehensif. Biasanya di prenatal care tuh saat ibu mengandung seorang bayi ya atau janin, itu tuh sering diberikan buku panduan untuk membantu si ibu. Jadi kayak ibu tahu pas
usia sekian atau minggu sekian janinnya sedang apa dan harus diberi apa, lalu USG bagaimana dan lain sebagainya gitu. Nah, lalu di perkembangan prenatal normal, di situ calon orang tua hendaknya mengambil langkah-langkah untuk menghindari kerentanan terhadap perkembangan janin yang telah diuraikan sebelumnya gitu kan. Nah, tapi sebenarnya harus kita ingat, penting diingat kalau misalnya sebagian besar perkembangan prenatal itu tidak berjalan dengan baik gitu kan. Nah, jadi di sini juga perkembangan terjadi di sepanjang jalur positif yang tadi dijelaskan. Jadi maksudnya nggak semua perkembangan itu berjalan seperti baik gitu kan. Maksudnya mungkin ada cacat atau misalnya ada perkembangan yang yang menyeleweng dan lain sebagainya, tetapi perkembangan prenatal yang normal itu seperti apa yang kami jelaskan di materi-materi di awal sebelumnya seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dapat kami sampaikan. Di akhir ada quotes, yaitu mencintai anak tidaklah cukup, yang terpenting adalah anak-anak menyadari bahwa mereka dicintai orang tuanya. Dari John Besco. Nah, ini adalah referensi untuk materi kami. Kami mengambil dari Lifespan Development yang edisi ke-17 dari Sunrock ya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan bermanfaat bagi orang lain juga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.